Oke, ini kita lanjut lagi tentang independen dan dependent. Nah, jadi kalau independen contohnya misalnya dia makan hotdog, ya kan? Atau dia minum susu, itu independen. Dia pergi ke perpustakaan, itu independen. Atau dia bekerja, atau dia mengerjakan pekerjaannya atau PR-nya, itu independen. Nah, bagaimana dengan dependent? Tadi kita lihat dari satu contoh kalimat begini ya. Nih. Nah, kamu lihat di sini. I know that Yahweh, ini kenapa? Oh, I know that Yahweh has given to you the land. Nah, ini adalah contoh kalimat, ini disebut independen ya. Oke, lalu ada kata that Yahweh has given you the land, ini namanya dependent. Nah, ada induk kalimatnya, dan lalu ada anak kalimatnya. Ya, contoh misalnya dalam kondisional, kita bisa lihat di sini ya. If you will go with me, then I will go. Nah, then I will go ini dependent, independent. Anak kalimatnya apa? If you go with me. Oke? Nah, then I will go itu apodosis. If you will go itu protasis. Nah, ini konsekuen anak kalimat apodosisnya. Aku akan pergi jika kamu pergi. Ya kan? Aku tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Oke? Nah, jadi ada dependent dan independennya. Nah, cuma ini bentuknya adalah conditional sentence ya. Kita bagi menjadi apodosis itu artinya konsekuennya. Kalau protasis itu artinya kondisi atau syaratnya. Syarat jika ya kan? Oke. Nah, kita ingat lagi tentang dua klasifikasi tadi ya. Independent kalau di dalam bahasa Yunani ya independen itu anak kalimat utama itu atau induk kalimat itu ya bisa dipakai ya bisa diikuti oleh conjunction dan misalnya ya kai, oke, conjunction kai atau dan ya masih ingat contoh dan misalnya dia dan ibu sedang berbelanja. Nah, ada dan ya kan, kai itu bisa dipakai untuk menunjukkan konektifnya. Misalnya dia pergi ke pasar dan paman pergi ke kebun. Nah, itu ada kata dannya yang sebagai konektif. Oke. Selain itu bisa juga tetapi, ini konstratif juga independen. Contoh tetapi apa misalnya? Adik sedang menonton TV, tetapi saudaranya sedang belajar. Nah, misalnya, jadi ada kata tetapi di sini. Ya. Kemudian korelatif mende, kai, disjunktif, gar, ara, dio, un dan sebagainya. Ini prepositional phrase juga bisa ya. Ada banyak contoh-contoh di sini ya. Ini tinggal pelajari. Nah, yang saya mau kasih tahu sekarang nih dependent-nya. Dependent clause di dalam bahasa Yunani itu ada 4 ya yang membentuk sebuah anak kalimat. Apa saja? Infinitive, participle, conjunction, dan relative pronoun. Relative pronoun itu ada 3. Host, artinya relative pronoun host, yang. Relative adjective, hoios. Dan relative adverb, opu. Ya, ya umum memang host ini ya, yang. Ya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya who, which, kalau Indonesia itu yang. Nih. Nah, ini relative clause. Tapi ada juga namanya conjunction, participle, dan infinitive. Nah, kita sudah belajar participle dan infinitive, ini bisa membentuk klausa, ya kan? Waktu kita belajar infinitive construct, kan ada result ya, menyatakan hasil,
Nah, itu anak kalimat itu sebetulnya. Menyatakan tujuan itu infinitive clause sebagai dependent clause atau anak kalimat menyatakan hasil. Coba kita kembali ke infinitive construct. Nah, kamu lihat di sini. Dalam infinitive construct itu kan kita ada menyatakan yang namanya ini ya, purpose ya. Ini sih, ya kan? Nah, purpose atau intention. Yahweh has not given you a heart to know, or eyes to see, ears to hear, ya. Ya. Ini menyatakan tujuan. Oke. Nah, ini misalnya nih ya, by walking gitu. Nah, kalau di Yunani, kamu bisa lihat nanti contoh-contohnya di sini ya. Misalnya sini infinitive participle conjunction relatif. Klausa dependennya bisa macam-macam, namanya klausa substantival, kemudian klausa adjectival, dan ini klausa adverbial. Nah, kalau klausa adverbial itu berarti dia menjelaskan kata kerjanya. Ya, infinitive, adverbial, conjunction, relative pronoun. Adverbial berarti itu dia anak kalimat tapi menjelaskan kata kerjanya. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini. Nah, kalau di dalam Ibrani, misalnya ini, to know, ya, menjelaskan kata apa? Memberikan. Allah memberikan kita hati, apa tujuan memberikan? Untuk tahu, untuk melihat, untuk mendengar. Nah, gitu. Ya, to know, to see, to hear. Ini adalah 3 anak kalimat. Ya, 3 anak kalimat, to know, to see, to hear. Ini lewat infinitive ini. Nah, ini namanya infinitive yang menjelaskan tujuan. Nah, kalau di sini misalnya purpose, ya nih ada infinitive-nya. Misalnya contoh dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ya. Nah, ini purpose. Di Ibrani ada juga infinitive nih menyatakan purpose. Purpose dari apa? Purpose dari kata kerja. Kata kerjanya ini dia. Ya, has not given you a heart. Oke. Nah, kamu perhatikan di sini klausa yang kita sebut sebagai adverbial clause, strukturnya ada 4. Infinitive, adverbial, conjunction, relative. Tapi kegunaannya bisa macam-macam ya. Bisa cause, bisa comparison, bisa concession, condition. Nah, condition kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani ada juga namanya condition ya kan? Tadi conditional sentence. Nih. Ya, conditional sentence. Nah, misalnya conditional sentence itu tadi ya kita sebut sebagai kalimat pengandaian ya atau kalimat syarat. Makanya ada if-nya. Jika itu berarti protasisnya, syaratnya. Misalnya, jika kamu pergi, maka aku pergi. Jika kamu tinggal, maka aku tinggal. Nah, kan gitu. Nah, ini condition, ini konsekuennya. Ya. Nah, ini juga termasuk klausa. Klausa yang kita sebut sebagai conditional clause atau adverbial clause. Gitu ya. Nah, di Yunani juga ada, di Ibrani juga ada. Nah, di Ibrani dia pakai apa? Im ini. Im itu artinya if.
Ya. Oke. Im. Ini protasisnya biasanya dimulai dengan im. Tapi bisa juga ki atau hen ya atau aser. Oke. Nah, misalnya im. Nah, ini kan ada kan? Nah, im gitu. Ya. Nah, baru konsekuensinya ini pakai ve, then. Kemudian atau maka, ya. Oke. Nah, kita belajar di sini waktu kita menentukan sebuah klausa misalnya ya. Ada anak kalimat nih. Tapi ini anak kalimatnya menjelaskan apa? Kata kerja kah, kata benda kah, kata keterangan, kata benda atau kata kerja atau kata sifat misalnya gitu. Kalau kalau ini adverbial clause berarti klausanya menjelaskan kata kerja, ya. Misalnya contohnya, dia datang terlambat karena macet atau karena dia mengalami kemacetan. Yang mana kalimat klausa adverbialnya atau anak kalimatnya yang mana? Hah? Misalnya ya, masih ingat kan? Oke. Misalnya nih, dia datang terlambat. Oke? Karena dia mengalami kemacetan. Oke. Ya. Nah, ini yang namanya independent clause, ya kan? Karena dan sebagainya ini dependent clause. Tapi dependent clause ini ada 3. Substantival, adjectival, dan adverbial. Substantival clause, klausa kata bendanya. Adjectival clause, klausa kata sifat. Adverbial clause, klausa kata keterangannya. Nah, ini yang mana ini? Karena ini berarti kan cause, ya kan? Nah, cause itu bisa menjelaskan apa? Adverbial. Berarti adverbial itu menjelaskan apa? Kata kerja. Nah, maka ini karena ini menjelaskan apa? Datangnya ini. Datang terlambatnya ini. Nah, maka ini disebut apa? Adverbial cause. Iya kan? Saya nih, Allah menciptakan manusia ya yang dapat meresponi kasih karunia-Nya. Nah, misalnya ini ya. Nah, Allah menciptakan manusia ini independen, ya kan? Independent clause. Yang dapat meresponi kasih karunia-Nya ini apa? Ini dependent clause. Tapi ini dependent clause yang mana? Substantif, adjektif, atau adverbial? Yang dapat meresponi kasih karunia-Nya menjelaskan apa nih? Menciptakan atau manusia? Manusianya, ya kan? Bukan menciptakan, tapi manusia. Manusia yang gimana ini? Oh, yang bisa meresponi kasih karunia-Nya. Gitu. Berarti dependennya ini apa? Disebut kalau menjelaskan kata benda, manusia ini kata benda. Berarti disebut adjectival clause.
ya kan? Apa? Adjectival clause. Nah, maka di sini ada namanya adjectival clause. Nih. Oke. Yang, dia pakainya yang di situ kan. Tapi ada juga sebagai apa? Substantival clause. Nah, ini clause-nya kata benda. Artinya dia bisa berfungsi sebagai subjek, predikat nominatif, ya, posisi, indirect discourse. Nah, misalnya sebagai subjek, oke, tapi dia dari infinitif. Misalnya contoh nih ya, Ibrani 10:31. Nah, misalnya kita buka ya. Ibrani 10:31. Supaya kamu bisa membedakan substantival, adjectival, adverbial clause. Buka Ibrani 10:31. Oke, nah di situ coba lihat Yunaninya. Nah, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kamu lihat di situ. To empesen. Infinitif kan? Oke. To fall into the hands of the living God, ya, is a fearful. Ya. To fall into the hands of the living God is fearful. Nah, itu jatuh kepada tangan Allah yang hidup, ini, itu namanya subjeknya di situ. Ya. Nih, maka disebut sebagai fungsinya sebagai subjek. Tapi dia terdiri dari infinitif. Ya. Ini kalau nggak ngerti ini, kalian nggak bisa lulus S1 nih. Ya. Nih, to empecin, infinitif kan? Eskeras nesol. Sontos, ini. Nah, ini kan wilayah subjek. Ini wilayah predikat ya kan? Subjeknya, kamu lihat, subjeknya ini dari infinitif ini. To empecin, infinitif kan? Nah, ini infinitif kata bendanya ini sebagai subjek. Ya. Jatuh ke tangan Allah yang hidup is foberon, sangat mengerikan. Atau ngeri. Ya. Jatuh ke tangan Allah yang hidup. Itu independen atau dependent? Dependent. Ya kan? Dependent clause. Apa? Dependent clause ini. Yang ini. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia perlu kehadiran Oestin Foberon ini. Ya, baru nanti jadi independent clause. Anak kalimat, induk kalimatnya. Tapi dia ada anak kalimatnya di sininya. Nah, ini contoh substantival clause. Jadi substantival clause itu klausa tapi sebagai kata bendanya. Nah, kata bendanya bisa sebagai subjek, predikat nominatif, direct object, ya. Nah, ini dan seterusnya, ini lihat contoh-contohnya.
Nah, kemudian ada adjectival clause, fungsinya menjelaskan kata benda. Pokoknya kata sifat ya pasti menjelaskan kata benda. Contoh tadi, alam ciptakan manusia yang begini-begini. Nah, menjelaskan kata bendanya. Nah, itu disebut adjectival clause. Tapi kalau dia clause-nya menjelaskan kata kerja, modify a verb, ini ya, modify a verb, maka disebut adverbial clause. Contoh tadi, dia datang terlambat. Terus saya tambahkan satu klausa lagi, oh karena dia kena macet. Nah, karena dia kena macet itu alasannya kan, alasan dari dia datang terlambat. Nah, itu makanya disebut adverbial clause. Tapi bukan hanya ada cause ya, ada macam-macam lagi. Nah, kalau di Ibrani kita lihat ada time, ya, ada tempat, place, ada degree, ada cara, manner. Ini semuanya empat-empat ini menjelaskan kata kerjanya. Keterangan cara, keterangan ukuran, keterangan tempat, keterangan waktu. Oke? Kemudian, nah ini ada 4 di sini ya. Nah, kalau di Ibrani, di Yunani ada banyak ini, ada cause, ada comparison, concession. Ini concession itu meskipun, walaupun ya. Comparison itu perbandingan, cause itu karena, condition tadi ya, if pakai jika. Lalu complementary, lokasi ini tempat, manner ya di Ibrani juga ada ya kan, manner atau cara, kemudian tujuan, purpose, hasil, result. Nah, time di Ibrani juga ada ya, di Yunani juga ada time, waktu. Oke, ini yang utama ya. Nah, Ibrani lebih simple, ada time, place, degree, and manner. Ya, nah, contohnya ini sekarang. Nah, ini now, adverb of time ya kan, menjelaskan waktu dari tahun. Tempat, there, di sana misalnya, menempatkan di sana. Degree, nah, ini menentukan derajat. Oke, manner, cara, tiba-tiba, ini menjelaskan datangnya ya kan, came. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Saya hapus dulu. Oke, jadi kalau ketemu keterangan di sini berarti dia menjelaskan apa, kata kerjanya. Ya, ada time, ada place, ada degree, ada manner. Oke, kalau sekarang itu ya apa ya, harus tahu. Tempat berarti some di sana, continually itu di timir ya, suddenly di in. Oke, sekarang kita masuk ini. Sentence atau verb conjunction, disjunctive verb. Sebenarnya kita sudah pernah belajar disjunctive verb, ya. Itu bisa fungsinya sebagai parenthetical, circumstantial, contrast, introductory. Ya. Kalau verb itu misalnya pakai verb bisa mulai untuk memberikan satu informasi penjelasan aja, parenthetical ya kan. Kemudian circumstantial artinya biasanya ditaruh di tengah-tengah gitu, ya, menjelaskan informasi yang berkaitan dengan tindakan utama, circumstantial. Kalau kontras ya tetapi, kalau ini circumstantial itu dan ya. Kalau introductory biasanya dipakai di awal untuk memperkenalkan sebuah ide baru. Ya. Satu ide baru atau satu tema yang baru. Oke. Nah, itu juga pakai verb. Ya, verb itu ada sebagai introductory, contrast, circumstantial, parenthetical. Nah, kalau di ini now and ya. Ini kalau di Yunaninya itu tadi kalian lihat di sini di independennya ini kan independennya, lalu ada pakai dan ya, dan itu bisa kognitif, lalu
bisa juga kontras kan, ya kan? Konektif itu kayak ini, circumstantial itu namanya konektif. Misalnya dia masuk ke rumah itu dan tak seorang pun melihatnya, itu circumstantial atau konektif. Ya, kalau kontras ada tetapinya. Allah melihat persembahan Habel, ya kan? Atau berkenan pada persembahan Habel. Tetapi persembahan Kain ditolaknya. Ada kata kontrasnya kan? Nah, di bat, pakai bat. Nah, di Yunani juga ada ya yang namanya ala atau de. Nah, ini kontras. Tapi ini semua independen ya, independent clause. Nah, ini juga ini independent clause yang ini. Ini juga independent clause. Oke. Ada kontras, ada konektif atau circumstantial, ya. Lalu ada transisional. Transisional itu atau explanatory itu kayak ini. Explanatory itu kayak ini, introductory sama. Ya, introductory. Jadi memulai satu alinea baru atau pikiran yang baru. Nah, sekarang ular itu lebih crafty ya, artinya lebih merayap gitu ya daripada binatang apapun yang Tuhan ciptakan. Nah, itu introductory atau kalau di sini istilahnya explanatory ya. Kalau di Yunani pakai gar. Nah, kalau di Ibrani cuma satu, yaitu pakai vav doang. Ya, pakai vav. Gitu. Oke. Nah, kamu lihat di sini parenthetical itu ada explanatory. Nah, di sini juga ada ya namanya gar. Oke. Kemudian di sini circumstantial itu pakai n ya. Nah, kalau di Yunani biasanya konektif. Nih. Kemudian kalau di Ibrani ada kontras, ya di Yunani juga ada ya. Pakai apa kalau kontras? Tetapi ya kan, ala, de. Nah, kalau di Ibrani tetap vav. Nah, introductory ini kayak satu tema yang baru. Nah, ini biasanya transisional ya. Oke. Nah, bahan kita sampai di sini tentang sintaks. Oke, jadi kesimpulannya beberapa hal ya kita perlu perhatikan tentang sintaks. Yang pertama, kalian perhatikan sintaks itu berarti belajar tentang kalimat, klausa. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ya. Lalu ada modifier dan adverbial. Nah, susunan di Ibrani biasanya predikat dulu, baru subjek, baru objek. Tapi kalau salah satunya ada yang taruh di depan, berarti itu penegasan. Ya, kalau berubah urutannya, berarti itu penegasan. Nah, kemudian tadi kita udah perhatikan juga tentang itu ya, dependent dan independent. Oke, dependent dan independent. Dependent clause, kayak tadi contoh itu ya. Adverbial clause, adjectival clause, adverbial clause menjelaskan kata kerja, adjectival clause menjelaskan kata benda, ya. Kemudian ada conditional sentence itu menjelaskan ini, ya. Salah satu adverbial clause, nah ini menjelaskan tentang kondisi, ya. Nah, lalu ada adverb. Tadi saya bilang adverb itu di Ibrani ada 4, time, place, degree, manner. Ya, sedangkan kalau di Yunani itu lebih banyak. Oke. Perhatikan juga independen dan dependent. Independen itu induk kalimat, dependent itu anak kalimat. Nah, kemudian terakhir tentang verb. Verb itu berarti induk kalimat itu bisa diperkenalkan dengan sebuah verb ya, misalnya now, nih ya. Kemudian circumstantial, ini fungsi dari verb ini. Kontras juga verb ya. Ini semuanya independen ini. Ya. Tapi independen itu bisa
pakai but tetapi, kemudian bisa now ya atau and dan ya, ini seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti kalau ketemu latihan-latihan, kalian perhatikan sintaks ini ya, urutannya atau word ordernya ya, verb, subject, object seperti itu. Saya very simple sih, itu ya. Ada? Kalau nggak ada, kita bahas tugas yang kemarin. Yang pertama apa? Kita masuk infinitif dulu ya. Ini apa? Yang berarti yang 2 minggu sebelumnya ya. Apa, Ngesti? Hmm? Yang mana Ngesti? Nama Ngesti? Oh, banyak banget. Yeremia? Oke. Oh, baca. 32 ayat 4. Oh, ini Zedekia Raja Yehuda itu ya. Tidak akan luput dari tangan orang Kastim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia, mulut sama mulut, dan melihat mata sama mata. Oke. Infinity absolutnya mana? Apa fungsinya di situ? Ada nival imperfect, kemudian ada nival infinitif absolute. Ini berarti fungsinya apa? Nival imperfectnya apa di sini? Escape, ya. Artinya luput. Low escape berarti tidak akan luput atau tidak akan melarikan diri dari tangan Kaldean atau tangan orang Kastim ya. Nah, lalu ada hina apa ini? Ton. Nival infinitif absolute. Di situ RSI terjemahkannya apa? Hah? Menemani kata kerja apa ini? Ini ya. Yi na ten, ya kan? Surely be given. Dia pasti akan diserahkan. Benar kan? Berarti infinity absolute-nya menjelaskan atau memberikan keterangan penegasan terhadap kata kerja yang ini. Nival imperfect third person masculine singular. Makanya LA itu kenapa pakai kata pasti?
pasti akan diserahkan. Nival imperfect akan diserahkan. Tapi ada kata sebelumnya, ada kata nival infinitive absolute kan? Nah, ini masih menegaskan penegasan. Pasti. RSI pakai apa di situ? Surely. Ya. Halo. Yang lain bisa ngerti? Nur? Nur ini senyum terus ya. Nggak pernah sedih ya, Nur. Dani, apa yang kamu lakukan di sana? Hah? Periksa. Oke. Kamu kerjainnya gimana? Apa di sini? Infinity absolute-nya fungsinya apa? Sebagai emphasis ya, emphatic. Halaman berapa ini? Coba buka. Chapter 21 ya. Ini ya, emphatic. Nah, kamu lihat di sini, ini absolutnya, kemudian kata kerjanya juga. Makanya ada kata certainly, surely, ya. Kalau di Indonesia kan, misalnya sungguh, pasti, begitu. Itu yang saya mau tunjukin sebenarnya dari tugas itu. Nomor 2 apa? Genesis berapa? Oke, 10. Mana infinity absolute-nya? RSI terjemahkan, and although she spoke to Joseph day after day, he would not listen to her, to lie with her, to be with her. Nah, udah kelihatan di situ. Ada infinitifnya. Ya. Ada call infinitive construct. Kita cek dulu. Ini pertama call imperfect. Ya. And then infinitive construct. She spoke to Joseph. Yom. Nah, terus mendengar. He would not listen. Ya, tidak mendengarnya. Call perfect. Kemudian call infinite construct to lie with her. Lalu to become. Oh, ini infinity construct semua ya. Oke. Nah, 3910 ya. Construct. Oke, ada 3 konstruk di situ. Ya, memang saya campur ini ya. 3 konstruk. Apa fungsi ketiga konstruknya itu? Yaitu tadi ini ya. Dimulai dari imperfect, kemudian infinity construct, ya, ya. Kemudian ada call perfect, habis itu infinity construct, kemudian call infinity construct, 3 infinity construct di situ. Ya. So what is that function there? Ini ya. To express purpose, action to take place, verbal noun, and then complementary, dan temporal. Yang mana? Nih, yang pertama
PL infinitive construct suffix third person feminine singular. Ya kan? She spoke to him. Suffix third person feminine singular. Oh ya, she ya. Betul. She spoke to Joseph maksudnya ya, to him. Ini tapi ada call consecutive imperfect, baru ada infinitive construct ini sebagai komplement ya. Lalu infinitive yang kedua ada call perfect mendengar, ya kan? Kemudian baru di depannya ada namanya call perfect, call perfect. Kemudian infinitive construct-nya ini dia, to lie, pakai li, dia tidak mendengar, ya. Yusuf tidak mendengarnya untuk tidur. Berarti itu apa? Purpose. Karena pakai preposisi ini, le, ya, yang nomor 1 ini. To express purpose atau intention. And then satu lagi, call infinitive to become and to be with her, ini sama, fungsi le lagi kan. Berarti dua purpose dari apa itu? Mendengar tadi. Tidak mendengar sama ya. Nah, jadi ini kata kerja utamanya, lalu ada dua infinitive construct, le, li sekal, dan li heyong. Li te yong ya, li te yot. Oke, ada pertanyaan. Ini dua infinitive construct menjelaskan fungsi ini ya. Yang ini, express purpose. Nomor 3 apa? Apa? 6. Ulangan. Oke, inilah perkataan perjanjian diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Infinitifnya mana ini? Kalau gitu saya suruh apa ini kemarin? Infinitive construct lagi ya. Cut. Kemudian ada berapa di situ? 1 ya. Ini li ke rot. Call infinitive construct. Ya. Fungsinya apa ini? To make artinya, to cut atau untuk membuat bangsa Israel itu ini ya, to make with the people of Israel. Nah, ini menjadi purpose dari apa? Purpose dari PL imperfect ini, PL perfect ini, Allah memerintahkan Musa, ya kan? Atau Allah mengikat perjanjian dengan Musa dengan orang Israel. Jadi memerintahkan Musa untuk membuat perjanjian dengan orang Israel, to make a covenant ya. So, ini adalah call infinitive construct tapi express purpose yang ini. Absolutnya nggak ada ya.
Oke, nomor berikutnya apa? Baru Yeremia ya. 6. Oke. And below fiercely, the lead is consumed by the fire. In vain, the revining goes on, for the weak are not removed. Oke, infinitive construct-nya mana? Call perfect, kemudian ada call infinitive absolute. Nah, ini berarti fungsinya apa ini? Zara artinya to rewind ya. Baru di sini zarak lagi. So, apa? To rewind artinya di sini to rewind goes on, atau nih the smelter refines in vain. Nah, LAI bagus ya, dia kata terus menerus itu kan. Berarti apa? Melebur terus menerus. Refine itu melebur gitu. Penegak, iya. Yang ini ya. Makanya LAI pakai kata terus menerus karena ada infinitive absolute-nya di situ. Emphatic ya. Oke, nama berikutnya. Oh, habis. Kan ada lagi kan? Yang minggu lalu. Apa nomor 1? Keluaran itu apa? Exodus nomor 4 ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Oke, ini participle ya. Nah, misalnya kamu lihat di situ, kembalilah ke Mesir, ini independent clause, ya kan? Sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati, itu apa? Dependent yang cause itu karena. Ya. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau kamu lihat Inggrisnya, go back to Egypt. Kembalilah ke Mesir. For all men who were seeking your life are dead. Nah, ini anak kalimatnya. Ya. Coba baca Vayomer Yehova. Itu oke. Nah, peseka ya. Nah, peseka, living soul ya. Oke, nefes itu artinya roh, nyawa. Dan Allah berkata, Yehova berkata atau berfirman kepada Musa, Vayomer ini ya, past consecutive imperfect, at Mose, and then di Midian, ya Midian, lek. Nah ini imperatif berarti perintah ya, artinya pergilah, kembali atau kembalilah. Kal imperatif save ya. Misraim, kembalilah ke Mesir. Ki metu, kal perfect. Nah ini kalau ada ki metu, kal perfectnya jadi apa? Ki itu karena ya. Metu, kal perfectnya jadi kembalilah. Kata kembali itu kal imperatif. Ki metu, kal perfect. Complete action in the past, ya kan? Masih ingat kan kal perfect? Complete action in the past. Karena semua orang apa? Telah mati. Nah,
Tapi ada, lihat di situ, kalha nasim, ya, semua orang, maksudnya semua orang atau semua laki-laki. Hamebake shim. Nah, di sini ada PL participle. Artinya apa ini? Partisipalnya fungsinya apa dong di situ? Artinya yang mencari. Partisipal apa? Menjelaskan apa di situ? Yang mencari berarti menjelaskan siapa? Orang kan? Berarti adjectival atau atributif. Ya kan? Ini. Ini atributif. Karena dia menjelaskan apa? Kata benda. Seperti tadi, Allah menciptakan manusia yang itu kan menjelaskan manusianya. Sedangkan ini menjelaskan semua orang ya kan? Semua orang yang mencari. Ya, mencari hidupmu atau mencabut nyawamu. Sudah mati mereka. So, partisipalnya di sini mencari, menjelaskan apa? Kata orang. Ini kal ha a na shim. Ya. Kal ha a na shim. Nah, partisipalnya apa di sini? Adjective clause. Kalau kita kembali ke Yunani tadi, ini namanya adjectival clause. Ini ya. Adjectival clause. Tapi dia pakai participle. Adjectival clause itu kan nggak hanya participle, bisa infinitive, conjunction, relative pronoun. Nah, di Ibrani ada contohnya adjectival clause yang pakai participle. Nah, seperti ini. Ini partisipalnya di sini. Ya. Partisipalnya di sini. Tapi ini participle clause ini atau adjectival clause menjelaskan ini orang, semua orang atau semua manusia. Ya, semua orang atau semua manusia yang ingin atau yang sedang mencabut nyawamu. Sudah mati. Oke. Nomor apa? 3:14 ya. Oke, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala, dan debu tanahlah engkau makan seumur hidupmu. Oke, Vayomer Yehova Elohim Elhana Has, ya kan? Nahas itu maksudnya, nahas itu ular ya maksudnya ya. And the serpent, berkatalah Tuhan Allah kepada ular itu, karena apa? Asyita itu kau perfect ya. Kamu telah berbuat gitu ya, atau kamu telah melakukan ini, lalu aru kau pasif participle. Nah, ini dia. Curse, terkutuklah. Ya kan? Kamu telah melakukan ini. Lalu diikuti kau pasif participle. Maskulin singular. Terkutuklah. Kamu itu ata. Nah, kata terkutuklah itu participle apa? Terkutuklah engkau di antara segala binatang, segala ternak.
Predikat use ini. Ya, fungsinya jadi predikat atau sebagai kata kerja. Ya. Terkutuk langkau di antara segala ternak. Kemudian ada lagi. Dan segala binatang. Udah nggak ada ya? Oke. Nah, ini call imperfect, and then call imperfect lagi. Oke. Jadi kalau kata partisipalnya di sini fungsinya sebagai predicative use. Curse ya. Nama berikutnya 1:16. Oh, 31:16. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Alright. Oke, Vayomer, Elo Yehova Allah berkata, El Mose kepada Musa, Hineka, lihatlah. Nah, ini bisa mendahului sebuah kalimat ya. Behold, baru diikuti oleh verb, subject, dan seterusnya ya. Nah, setelah behold, dia diikuti oleh participle kan. Berarti participle di sini fungsinya sebagai apa? Artinya kan berbaring ya nih ya, atau tidur. Kamu akan mendapat perhentian atau berbaring, mati maksudnya. So this is predicative use ya. This predicative use, you are about to sleep. Di sini fungsinya untuk assert something about the noun ya. Okay. Behold, you are about to sleep with your fathers. Kau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. And then terus verb call verb consecutive perfect. Call verb consecutive perfect. Apa itu? Dan kemudian bangkit ya, dan akan bangkit, and then ini call verb consecutive perfect lagi, dan berzina ya. Kemudian ada lagi call participle berikutnya ini, ya kan? Yaitu fasama. Apa situ? Hah? Call participle masculine singular. Di situ RSC menerjemahkannya apa? Kalau LAI terjemahkannya apa? Kalau LAI mereka akan masuk, ya kan? Ini participle lagi ya, predicative use ya. Oke, mereka akan masuk, meninggalkan aku, leave ya. Ini call verb consecutive perfect. Kemudian he will call consecutive perfect, meninggalkan aku, terus mengingkari perjanjianku ya, yang kuikat dengan mereka. Call perfect lagi. Nah, dua-dua partisipannya nih sebagai fungsinya sebagai predicative use. Oke, ada mau tanyakan? Ini satu, call participle ya, masuk. Satu lagi tadi di sini ya. Perhentian atau tidur, mati ya. About to sleep.
Nomor berikutnya apa? 'Mazmur 19 ayat 2. Coba baca. Yom, Leyom, Yabia, Omer, Lehayela, Lelayela, terus apa? Iya, YHW, Daat. Kok bacanya makin lancar? Coba saya lagi. 1, 2, 3. Omer, Pelayela. Lalu Lelayela, YHW, Daat. Hah? Harusnya? Oh, saya suruh ayat 2 atau ayat 3? Ibrani ayat 2 ya. Oke, yang ini. Ini ya. Ayat. Bentar, Ibraninya. Iya, ini soalnya di sini ya. Oke, coba. Hasamaim. Oke, Harakia. Hasamaim artinya di sini apa? The heavens ya, langit. And then Mesaperim. Nah, kamu lihat di sini subjeknya dulu ya. Berarti ini heaven-nya mendapat penegasan ya kan? Baru ada kata kerjanya PL participle. Langit menceritakan. Ya kan? The glory of God, kemuliaan Allah. Nah, menceritakan di sini PL participle. Berarti participle-nya sebagai apa? Predikatif use ya. Jadi dia bukan atributif tapi predikatif. Menjelaskan predikatnya, predikat dari langit tadi. Langit ngapain? Menceritakan. Alright. Nah, maka fungsi predikat ini tadi kan ini. Participle asserts something about the noun ya. Menjelaskan sesuatu tentang kata benda itu. Menceritakan. Menceritakan itu maksudnya menjelaskan si langit ini ya. Kemuliaan Allah. Oke, nomor berikutnya. Tapi kamu perhatikan tadi tentang sintaksnya, langitnya yang diduluan kan ya. Berarti langitnya yang mendapat penegasan. Ya. Nah, kalau kalian eksegesis PL seperti itu, perhatikan sintaks susunan urutan kalimatnya itu juga bisa kalian jelaskan nantinya. Apalagi? Yehezkiel. Yesaya. 41. Oke. Coba baca. Al-Tirei. Tolaat. Yaakov. Apa? Mete. Israel. Ani. Azatik. Oke. Oke. Kedos. Kedos Israel. Kedos itu kados artinya kudus ya. Ya kudus dari bahasa Ibrani artinya kados itu, kados ya.
di Indonesia jadi kudus. Kudus itu bahasa ini dari sana. Kados Israel artinya Allah atau Israel yang kudus, Allah Israel yang kudus. Oke, Alti-Rei. Di situ diterjemahkan janganlah takut, ya, Kal imperfect. And then tolaat. Oke, tolaat itu cacing, ya, janganlah takut, hai cacing Yakub. Kenapa pakai istilah cacing, ya? Jangan takut, hai cacing Yakub. Terus ulat Israel. Tentu Yakub bukan si cacing, ya kan? Ada maknanya ini cacingnya. Lalu Israel disebut ulat. Nah, ini pentingnya belajar misalnya kalau eksegesis artinya apa ini? Cacing, ulat gitu. And then call perfectnya I will help you, ya kan? Aku akan menolong engkau. Yehova, kata firman Tuhan atau kata Allah. And then call partisipannya di sini. Vegoelek. Kalau di passing call participle maskulin singular. Di situ diterjemahkan apa? Vegoelek, your redeemer, penebusmu, ya kan? Berarti partisipannya jadi apa ini? No. Substantif. Ya kan? Bukan kata kerja lagi atau menjelaskan kata benda, tapi dia jadi kata benda itu sendiri. Jadi yang menebus jadi penebusmu. Ya, LAI menerjemahkan yang menebus engkau. Ya, maksudnya orangnya, penebusmu adalah yang Maha Kudus Allah Israel. So this is substantive use, ya. Ada pertanyaan? Oke, berikutnya. Selesai. Nah, bahan kita udah selesai, tapi saya mau kalian ulangi lagi mulai dari chapter 12 ya. Kita ini ya, chapter 12 tentang stem, konjugasi, kemudian masuk ke call perfect, ya, imperfect, ini ya, call perfect, kemudian call imperfect, kemudian call imperatif, kemudian jasif, pasif, ya, kohortatif, ya, and then ya ini gabungan ya, imperatif, kohortatif, jasif, kemudian baru masuk ke infinitif, lalu participle, dan terakhir hari ini sintaks. Nah, itu direview, ya. Tolong direview. Nah, minggu depan kita akan bahas latihan-latihan menerjemahin sebetulnya. Mulai dari kata kerjanya, ya, perfect, imperfect, past conjunction, infinitive, participle, dan imperatif atau jasif kohortatif. Terutama ini partisip, jangan lupa fungsinya ada 3, predikatif, atributif, dan substantif, ya kan? Nah, kalau infinitif tadi apa? Sebagai result atau menyatakan hasil, ya, and then complement, temporal, nah itu infinitive construct, ya. Nah kalau infinitive absolute, emphatic, nah itu yang paling banyak. Oke, sampai di sini dulu. Itu kumpulin. Tugas minggu depan kalian review, tidak ada soal.
Tapi nanti di kelas kita akan bahas soal-soal, ya.